Shalom, selamat pagi saudaraku. Saudaraku, kalau kita jujur ya, tujuan kita seharusnya melakukan kegiatan gereja atau pelayanan di gereja lokal kita. Itu untuk apa sebetulnya? Bukankah untuk menyelamatkan orang dari api kekal? Betul kan saudaraku? Tapi bagaimana menyelamatkan orang dari api kekal? Caranya ia harus berjalan dengan Tuhan sejak dia hidup di bumi ini. Maka betapa pentingnya kehadiran Tuhan itu. Karena setan itu sangat licik sekali saudaraku. Kuasa kegelapan itu jauh lebih cerdik dari yang kita duga. Jadi kalau kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus, kita pasti akan meleset dan tertipu. Karena tanpa kita sadari kita disesatkan, bukan hanya jemaat, pendeta pun, aktivis, para pelayan Tuhan pun bisa tertipu. Bukan hanya pelayan yang baru melayani, yang sudah puluhan tahun pun bisa tertipu, saudaraku. Maka kalau kita tidak duduk diam di kaki Tuhan, itu sangat, saudaraku, rentan sekali dan bahaya sekali. Maka kita harus punya waktu duduk dekat kaki Tuhan itu benar-benar seeking of God itu terus menerus saudaraku. Harus berdoa. Dan kita harus berkata di dalam ketulusan hati kita, dalam kedalaman hati kita, Tuhan lindungi aku dari kuasa gelap. Lindungi aku dari manusia lamaku ini. Lindungi aku dari jahatnya dunia. Dan lindungi aku dari semua orang-orang yang bermaksud jahat kepadaku. Lindungi aku Tuhan. Saudaraku, secara ukuran dunia dengan usia cukup tinggi, mungkin beberapa di antara kita sudah pensiun, tidak kerja keras. Ya, kita juga suatu hari nanti akan pensiun di langit baru, bumi baru. Kalau di bumi ini tidak ada pensiunnya, karena waktu yang dikejar terus, kita mau berjuang membawa jiwa kita terlebih dahulu masuk ke dalam langit baru, bumi baru, dan membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Jadi kalau sampai kita tidak sempat untuk menikmati indahnya dunia ini, nonton drama, lihat media sosial yang gak perlu, apalagi duduk berkumpul dengan orang-orang yang tidak membawa kita semakin sayang sama Tuhan dalam durasi yang lama. Aduh, itu bisa merusak hidup kita, saudaraku. Sayang. Jadi untuk apa yang perlu dilihat boleh, tapi kita tidak tenggelam dengan hiburan dunia atau keinginan-keinginan dunia. Itulah yang saya maksud, saudaraku. Jadi kalau orang sakit, dia tidak mau makan. Pemabuk lebih suka minum-minuman beralkohol daripada makan. Sama, kita tidak ingin berdoa, kita tidak merindukan Tuhan, lalu kita melakukan yang lain. Kita sakit, kita akan binasa. Kita tidak memiliki Tuhan, kita tidak merindukan Tuhan karena jiwa kita sakit. Dan tanpa sadar, saudaraku, sejatinya kita sedang mencampakkan Tuhan dari hidup kita. Kita sedang mengeliminasi Tuhan, memisahkan, membuang Tuhan dalam hidup kita. Kalau dibahasakan dengan kata-kata, kita tidak butuh Tuhan. Kita memang tidak mengatakannya, tetapi kita melakukannya itu. Dari sikap hidup kita, kita menunjukkan bahwa kita lebih menyukai yang lain daripada Tuhan. Dan boleh saya katakan, saudaraku, rata-rata di antara kita ini masih sakit. Bahkan sakitnya kronis. Dan itu ironis sekali karena kita tidak mau sembuh. Kita tidak mau memaksa diri kita untuk duduk dekat kaki Tuhan, terhubung dengan Tuhan, sampai kehausan akan Allah itu mengalir mencengkram jiwamu dan jiwaku. Mari kita betul-betul mau berubah, saudaraku. Sampai kita punya kehausan akan Allah. Sampai kita benar-benar lapar akan Dia. Karena Allah akan merasakan kehausan kita akan Dia. Allah merasakan kita mencintai Dia. Dan kalau kita bisa berbuat begitu, kita bisa
menjadi pribadi yang istimewa di mata Allah. Sehingga orang-orang di sekitar kita yang kita cintai juga akan diistimewakan oleh Allah. Indah kan saudaraku? Kalau pagi kita mau berkata, Tuhan, peluk dekap diriku dan tuntun langkahku Tuhan. Aku tidak bisa jauh daripadamu. Kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau meraih tanganmu. Aku mau lebih denganmu. Kita harus bisa menyentuh hadirat Tuhan. Sampai kita punya kehausan akan Allah yang tidak bisa lagi diisi dengan yang lain. Kalau kita lihat dunia kita hari ini, saudaraku, di tengah-tengah situasi yang serba tidak menentu hari ini. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, kita mendekap tangannya, kita didekap oleh Tuhan, kita aman, saudaraku. Amin. Kita sangat aman, kita bisa berkata, aku berada di pangkuan Tuhanku. Aku aman. Tuhanlah gembalaku. Tak akan kekurangan aku. Wah, indah saudaraku. Maka kalau Tuhan beserta engkau dan saya, kita tetap dilindungi Tuhan. Apapun yang terjadi, kita tetap dilindungi Tuhan. Lalu kenapa kita tidak mencari Tuhan? Itu pertanyaannya. Kenapa kita tidak mencari Tuhan? Kalau kita tidak punya selera doa, kita tidak punya selera untuk berjumpa dengan Dia, maka hari-hari kita pasti tidak bersama dengan Tuhan. Dan boleh saya pastikan saudaraku, akan ada banyak keputusan-keputusan yang kita ambil yang tidak tepat dengan apa yang Tuhan mau. Maka dalam keadaan seperti itu kita bisa, saudaraku, seringkali orang frustasi dengan keadaan hidupnya. Dalam keadaan seperti itu kita bisa betah melakukan pekerjaan yang lain, tapi tidak bisa duduk diam dekat kaki Tuhan. Kita tidak mampu karena jiwa kita sakit. Itu yang menjadi masalah di dalam kehidupanmu dan kehidupanku seringkali. Karena jiwa kita terbiasa dengan hal yang lain selain Tuhan. Padahal selain Tuhan itu, jiwa kita sudah memberi warning, haus dan lapar. Tidak bisa diisi dengan yang lain. Tetapi kita paksakan itu, saudaraku. Ingat loh, Tuhan itu seperti makanan jiwa kita. Tidak bisa digantikan dengan yang lain. Maka kalau kita dengan tulus berusaha mencari wajah Tuhan, maka kita akan seperti telur yang menetas menjadi Raja Wali. Semakin hari semakin kuat, mengepakkan sayapnya di dalam badai kehidupan apapun. Semakin Raja Wali itu semakin terbang tinggi. Maka hati ini harus kita angkat, saudaraku. Hati ini harus kita terbangkan mencari Tuhan. Kalau tidak, kita tidak akan pernah berubah dalam hidup ini. Kita akan beku seperti es, bukan mencair dan menyala. Maka pada kesempatan pagi hari ini sekali lagi saya ingatkan, kobarkan hatimu untuk Tuhan. Terbangkan hatimu untuk mencari Tuhan setinggi-tingginya, saudaraku. Indah ikut Tuhan, saudaraku. Maka dibutuhkan ketulusan kita untuk mencari wajah Tuhan. Kau bisa berjam-jam nonton drama Korea. Kau bisa berjam-jam menonton hobi-hobimu. Kau bisa berjam-jam menikmati apapun yang menjadi. Kalau dulu saya bisa berjam-jam dengerin lagu. Nikmatnya lagu, saudaraku, dengan sound system yang bagus. Saya suka mendengar lagu, bisa berjam-jam. Tapi untuk doa tidak bisa, 5 menit saja sudah gak betah. Dulu saya bisa berjam-jam menonton ikan di depan di akuarium berjam-jam, saudaraku. Tapi untuk doa baca firman saya tidak bisa, saya tidak punya hati di situ. Baru 2 menit sudah menguap mulut saya. Dulu ya, saudaraku, sebelum saya mengenal kebenaran dan saya belum mengerti bertuhan dengan benar. Mengerikan, saudaraku, dan itu banyak orang Kristen hari ini seperti itu. Dia bisa berpuluh jam mencari uang di luar sana. Kuat. Dihentak dengan panasnya terik matahari pun dia kuat. Dengan hujan yang deras pun dia tetap kuat. Tapi untuk cari Tuhannya, 2 menit saja gak berani.
tidak berani bayar harga. Maka pada kesempatan pagi hari ini, saudaraku, saya sekali lagi mengingatkan, mengajak kepada siapapun pendengar renungan The Message pagi hari ini, kobarkan hatimu untuk mencari Tuhan. Sebab kita tahu hidup ini bernilai kalau kita bertemu Tuhan. Hidup ini bernilai kalau kita berjalan dengan Dia, saudaraku. Maka jangan sia-siakan kesempatan waktu yang singkat ini. Singkat, saudaraku, sekejap saja kita sudah menua. Coba lihat kehidupan kita. Kita flashback begitu cepatnya. Apalagi kalau kita punya anak-anak ya, kelihatan sekali. Kemarin baru kelihatannya masih bayi ya. Sekarang sudah mulai remaja. Rasanya waktu begitu cepat berlalu. Maka saya ingatkan sekali lagi, jangan sia-siakan kesempatan hidupmu. Jangan lewatkan kesempatan hidupmu. Jangan ulangi kesalahan yang pernah kau lakukan di lembar tahun hidup yang berlalu. Dan jangan hidup di dalam penyesalan yang sudah berlalu biar berlalu. Sekarang ini ada kesempatan ke depan. Kita tidak tahu berapa tahun lagi Tuhan izinkan kita hidup. Tetapi yang saya mau ajak kepada siapapun dengar renungan The Message, berilah dirimu untuk diubahkan dan dibarui oleh Tuhan. Amin. Kalau kita terus dengan tulus berusaha mencari wajah Tuhan, maka kita suatu hari akan menjadi seekor Raja Wali yang kuat menerpa semua badai hidup kita. Dan kita akan sampai di satu titik, yaitu apa? Di langit baru, bumi baru, bersama dengan Tuhan yang dahsyat. Renungkan ini saudaraku, dan selamat pagi. Tuhan memberkati.